Iya, apa kabar semuanya? Sehat? Sehat Sehat-sehat? Bu. Bu, alhamdulillah. Hadir, Ibu akan share nanti linknya. Setelah pembelajaran ini juga tidak masalah, tapi yang pasti kalian nanti mengisi daftar hadirnya ya. Ini dulu hari ini Ya, dengan Bu. berdoa bersama, mudah-mudahan Ya, Bu. ya mudah-mudahan kegiatan kita lancar, jaringannya lancar, kendala teknisnya tidak ada juga, jadi kita bisa menyelesaikannya dengan tepat dan juga jelas. Silakan, Dafa tolong pimpin berdoa dulu sebentar. Ya. Baik, sebelum kegiatan meeting dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya, Bu, sudah dipimpin sama-sama. doa ya. Ya, hari ini kita masih akan membahas mengenai teks editorial. Kita akan fokuskan teks editorialnya itu untuk membuat rancangan dari teks editorial tersebut. Ya, kita fokuskan untuk membuat rancangan dan menyusun rancangan tersebut menjadi teks editorial. Tolong Ya, Bu. kalian, ya sebelum Ibu mengulas, kalian bisa mengerjakan dulu pretest terlebih dahulu yang akan Ibu bagikan linknya sebentar. Nanti Ibu akan bagikan linknya di chat ya, di chat yang ada di pojok kanan. Sudah tampil ya? Ya, semuanya tolong disimak dulu. Tadi ada yang meminta untuk diulas kembali mengenai pemahaman atau pengertian dari teks editorial. Sebentar. Ya. Teks editorial seperti yang sudah dibahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa itu merupakan suatu tulisan, ya, diperbesar nanti, suatu tulisan yang terdapat di dalam sebuah surat kabar yang biasanya berisi mengenai pendapat dan sikap resmi ya dari suatu media tersebut terhadap suatu isu atau suatu peristiwa yang sedang berkembang di masyarakat, seperti itu. Yang menulisnya siapa? Yang menulisnya adalah redaktur dari editorial. Itu terdiri dari 3 bagian utama dalam teks editorial. Bagian yang pertama itu dinamakan dengan bagian masalah atau pernyataan pendapat.
atau ada yang menyebutnya juga dengan tesis, ya, yang merupakan bagian di mana penulis menyampaikan peristiwa-peristiwa atau isu-isu yang akan dibahas dalam teks editorial tersebut. Kemudian
bagian-bagian yang harus ada di dalam teks editorial. Kita lanjut dulu sebentar. Ini Ibu akan membahas mengenai langkah-langkah dalam menulis teks editorial. Karena kita fokusnya sekarang adalah untuk menulis teks editorial. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama, silahkan kalian cari peristiwa apa yang sedang banyak diperbincangkan saat ini, ya. Kalian cari dulu masalahnya dari mana? Dari berbagai sumber. Boleh dari media elektronik, boleh dari media cetak. Apa sih isu yang sedang banyak diperbincangkan selain isu mengenai peristiwa peresmian Undang-Undang Cipta Kerja tadi? Pasti masih banyak isu lainnya. Boleh yang terkait dengan pemerintahan, boleh yang terkait dengan pendidikan, boleh yang terkait dengan masalah-masalah ringan juga tidak apa-apa, misalnya tentang dunia hiburan, dunia entertain atau apapun silakan. Ya, kalian cari dulu informasinya, peristiwa apa yang ingin kalian soroti, yang menarik menurut kalian tentunya. Kemudian setelah itu silakan dikumpulkan informasi berupa data, ya, meliputi laporan objektif. Apa itu laporan objektif? Itu adalah fakta-fakta, ya, fakta-fakta terkait peristiwa tersebut, ya, peristiwa apa yang ingin kalian soroti. Silakan dikumpulkan fakta-faktanya. Setelah itu kemudian dianalisis masalah yang diangkat dari peristiwa tersebut. Apa sih masalahnya? Kalau Undang-Undang Cipta Kerja tadi kan masalahnya adalah ketidaksetujuan para buruh karena dinilai ada beberapa poin dalam undang-undang yang merugikan mereka misalnya, berarti itu permasalahan kan. Kemudian masalah yang kedua misalnya pemerintah tidak mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh para buruh. Masalah yang ketiga terjadi demonstrasi gitu kan, itu masalah kan. Nah, nanti kalian cari peristiwa apa yang sedang hangat dibicarakan, kemudian masalah apa yang ada di dalam peristiwa tersebut, dianalisis. Kemudian dari hasil analisis masalah tersebut, coba dibuat solusinya kira-kira bagaimana untuk mengatasi masalah itu. Ya, kembali lagi ke contoh yang tadi, yang RUU, yang undang-undang. Misalnya solusi yang bisa disampaikan adalah yang pertama, pemerintah menyampaikan atau mensosialisasikan isi dari undang-undang supaya tidak ada simpang siur, supaya tidak ada pemahaman yang salah. Itu kan solusi. Kemudian juga bagi para demonstran, bagi para buruh yang tidak setuju, coba dipahami kembali, itu kan solusi juga. Nah, kalau yang ini terkait dengan masalah yang kalian soroti, nanti solusinya harus bagaimana. Kemudian setelah itu, ini nih, ini sebetulnya tujuan dari pembelajaran kita saat ini, yaitu kalian harus bisa menulis teks editorial dari masalah yang tadi kalian soroti. Kegiatan kita kali ini adalah kita akan merancang satu teks editorial, ya, dari hasil mengamati berbagai ragam informasi dari berbagai media, seperti itu. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita akhiri, 2 menit lagi kita akhiri nanti. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, Ibu akan menganggap bahwa semuanya sudah paham apa yang harus dilakukan. Tidak, Bu. Paham? Bu, tidak. Berarti sudah paham apa yang harus dilakukan? Sudah, Bu. Sudah. Apa itu? Ada satu orang yang bisa menyampaikan ulang kepada Ibu apa yang harus dilakukan dalam waktu 1 menit? Membuat teks editorial. Caranya? Itu caranya, carilah isu yang sedang banyak diperbincangkan saat ini. Terus setelah Pertama, itu? kedua, kumpulkan informasi berupa data, yaitu data-data laporan objektif atau fakta-fakta dari peristiwa tersebut. Kemudian, analisis dari permasalahan peristiwa tersebut. Lalu keempat, buatlah solusi dari permasalahan tersebut. Kelima, buat cara dari permasalahan yang sedang dari permasalahan tersebut. Ya.
Sip, terima kasih Dava. Kemudian terakhir tulislah teks editorial minimal 500 kata. Berarti kalau 500 kata itu sekitar 8 paragraf ya. Jangan masing-masing mapel memberikan tugas ya, ada kolaborasi 2 atau 3 guru gabung duduk bareng ya. Contoh misalnya guru agama dengan PPKM bisa, dengan sejarah bisa, dengan seni budaya bisa, bahasa Indonesia bisa, banyak gitu ya. Ini kita latihan ya, latihannya bertahap dengan 2 guru 3 guru. Saya kira itu mungkin Pak, itu kan saat administrasi. Jam 8 pagi. Bisa Bu, bisa. Ya, untuk teknis bagaimana nanti? Ya, untuk teknis nanti bagaimana mengirimkannya? Nanti Ibu akan WA-kan saja karena waktunya sudah sangat terbatas. Seperti itu ya. Diketik rapi, sertakan di sana temanya apa. Kemudian judul dan baru tulisan teks editorialnya. Hasil dari teks editorial kalian nanti akan Ibu evaluasi. Apabila masih ditemukan beberapa kekurangan, nanti kita akan perbaiki untuk penulisan teks editorial pada siklus berikutnya. Ya, ini adalah menulis teks editorial dengan 3 bagian utama tadi. Jangan lupa gunakan bahasa yang baik. Kaidah kebahasaannya juga harus baik juga, ya. Selesai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daftar hadir. Nanti Ibu share di WA ya. Siap. Sip. Ya, Bu. Ya, silakan yang mau Jumatan. Kayaknya beneran harus Zoom deh ini. Nggak bisa share screen. Sama. Dulu nanti makan siangnya habis Jumatan ya. Iya. Ini kalian nggak ngerasa gerah apa di sini? Dingin. Yang kelas 11 dingin Bu, masih Gitu. aneh. Kita Jadi, gerah Bu, kita gerah. Kita gerah. Barusan kayaknya pulang juga kedinginan. Iya Bu. Yang pulang kedinginan itu kesini lagi kan nanti? Enggak, Bu katanya. Siapa aja? Kelas 11. Berapa orang?
gitu. Oh, sama tetehnya di sini. Lupa, ini belum dimatikan videonya.